Kudusmu api alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Kebencian berpesona puji nama. Haleluya. Semua isi yang daripada kepada Tuhan katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai hidup. Tuhan Yesus berkati. Salam. Tuhan. Selamat datang Bapak Pendeta. Puji Tuhan, kita tetap masih dalam hadirat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Untuk itu waktu yang ada masih selalu pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kita, penyembahan kita, kita naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Saja pun kita patut bangkit semua. Haleluya. Puji Tuhan.
dan berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang Saudari Frankie untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami persilakan. Ku tahu Allah ada di sini. Mulia Tuhan dalam siapanya. Bila kuasa surga sesuatu kami terjadi karena roh Saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu selalu menolong. Di bulan Februari kemarin saya ditahan sama polisi, dibawa ke Polres, 19 hari di Polres, dikirim ke lapas. Bulan 3 tanggal 13 dikirim ke lapas. Saya ikut vonis 9 kali baru putus sidang. Divonis 1 tahun. Kasus laka lantas kemarin. Saya masih berhutang di lapas karena saya CB, masih 4 bulan wajib lapor. Tapi bagaimana Tuhan selalu menolong saya. Puji Tuhan juga saya di lapas kemarin tinggal bersama kalapas di luar. Dia panggil, dia bilang, Frankie, kau di luar dengan bapak saja. Saya, iya pak, di luar dengan bapak kalapas. Sempat dia suruh-suruh, dia kasih kepercayaan, dia bilang, Frankie, kau saya bapak kasih kepercayaan. Dia suruh sampai di Parigi sana. Dia bawa mobil, dia bilang, ini kunci mobil, bannya bapak kempes, kau pergi tempel di sana. Saya pergi. Sebab kemarin juga ikut dari 300 lebih napi di dalam, cuma 7 orang yang terpilih ikut pramuka di Palu. Sempat ketemu sama Kak Kanwi, jabat tangan, dia tanya kasus. Saya bilang saya kasus laka lantas. Dia bilang sama kalapasmu, bebaskan sedekahmu. Dalam hati bebas bapak saya yang ngomong sama kalapas. Tapi puji Tuhan juga sempat harum nama lapas pagi kemarin, kita juara 1 kemarin di Palu. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya undang kakak saya untuk mempunyai 1 lagu.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara Freddy. Karena Tuhan selalu menolong dia, terlebih Tuhan menolong kita semua. Amin. Tiba saat kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita akan berkata, walau aku harus berjalan dalam lembah kegelapan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam lembah
Siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, ya saya mau mengundang istri saya. Sebelum istri saya asli sini sebenarnya. Jadi saya tak begitu paham tentang Indonesia. Baru 3 kali ini saya kesini selama 31 tahun pernikahan kami. Mari. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ada banyak muka-muka baru yang saya lihat pagi hari ini, dan muka lama juga masih ada ya. Kayak Papa Ape, terus Tante Ina, dan yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada Bapak Billy. Ada. Puji Tuhan, haleluya. Ini senior kami, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau 3 tahun yang lalu kurang lebih, waktu Papa Tua unyil di panggung Tuhan, saya boleh sempat beribadah di tempat ini. Dan kali ini lagi saya boleh bertemu dengan saudara-saudara saya, Papa Mama, kakak adik, dan Om Adri, Tante Lili. Ya, haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan kami bukan mulus-mulus saja, karena kami suami istri setelah kami diberkati, dan Om Adri juga hadir pada waktu pemberkatan di tempat pelayanan mertua saya. Seminggu setelah kami menikah, kami harus menemani opa dari suami saya, Opa Tuela, karena beliau sudah tua waktu itu, sudah usianya 80 sekian, ya. Jadi kami mendampingi sebagai wakil gembala, Bapak Saudara. Dalam kami mendampingi beliau, ternyata jemaat itu ada yang tidak mau, ada hamba Tuhan muda yang bantu pelayanan di situ, sehingga kami hadapi satu keadaan di mana setengahnya kami diusir dari tempat pelayanan OPA, ya, dengan 23 tanda tangan, Bapak Ibu Saudara. Kami bertahan, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya kami harus kembali lagi ke membantu pelayanan orang tua kami, karena puji Tuhan, Papa dan Mama mertua saya punya pelayanan 2, yang satu di daerah Kabupaten Blitar dan yang satunya di Kabupaten Tulung Agung. Om Adri juga pernah ke sana waktu kami menikah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin memang Tuhan taruh kami untuk pelayanan di daerah Kalambret, namanya kurang lebih 5 kilo dari kota Kabupaten Tulung Agung, dan tempat kami itu dekat dengan pabrik gula, Bapak Ibu Saudara. Jadi cukup ramai lah, dan kami kembali lagi. Tetapi dengan berjalannya waktu, kami harus hadapi lagi persoalan yang hampir sama, ya. Setelah Opa dipanggil Tuhan, jelas pelayanan itu diserahkan penuh kepada kami suami istri, dan kondisi yang ada, kami harus meninggalkan lagi pelayanan itu, ya, karena gejolak di dalam pelayanan yang dimana ada jemaat, namanya jemaat pasti ada yang puas, ada yang enggak, ada yang senang, ada yang tidak. Ya, 2 kali kami meninggalkan pelayanan yang ada sekarang, dan kami diminta lagi oleh jemaat yang waktu itu tinggal beberapa orang yang mendukung kami, ya, dengan berat hati. Sebenarnya kalau kami menolak, ya bisa-bisa aja Bapak Ibu Saudara, karena salah satu pelayanan yang dimiliki oleh orang tua kami itu boleh dibilang tinggal mau pilih. Tetapi kami mau tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Akhirnya kami harus kembali lagi, dan puji Tuhan, pelayanan yang
yang ada boleh berjalan sampai sekarang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tante Lili pernah beberapa tahun yang lalu ke tempat pelayanan kami, pelayanan gereja dan pastor itu harus masuk lorong, tidak seperti di tempat ini. Mobil bisa parkir, 10 mobil pun bisa parkir di depan. Tetapi tempat kami itu hanya sepeda motor yang bisa masuk. Tetapi kalau Roh Allah bekerja, haleluya, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Walaupun mereka harus parkir kendaraan mereka, roda 4 mereka di luar, dan sepeda motor saja yang bisa masuk. Mereka jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami, mereka tetap setia. Dan puji Tuhan, ini kami tinggalkan mulai minggu yang lalu. Saya dengan suami sudah sampai di Palu, di kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan sorenya kami bisa ibadah di tempat Bapak Pendeta Markus Sigalinggi. Ya, dan pagi hari ini kami boleh bertemu lagi dengan keluarga besar GPDI Smyrna. Kalau tempat kami GPDI Makedonia, Bapak Ibu Saudara, namanya gereja. Dan anak kami yang tua, Jonathan, dia belum sekolahan kita, tapi dia yang menangani semua pelayanan yang ada. Sebenarnya sama Joshua, tapi Joshua setelah dia selesai SMA kemarin, dia harus ke Surabaya untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Dan puji Tuhan, saya percaya karena doa dari papa mama, opa oma di sini, kakak adik yang ada di sini, bahkan Om Adi dan Tante Lili, Joshua sekarang itu diambil oleh KONI Jawa Timur untuk menjadi atlet, dan dia sementara di Gambler, dan dia sementara latihan untuk persiapan PON. Bantu doa Bapak Ibu Saudara bahwa sekolah minggu yang pernah ada di sini, dia boleh mengharumkan pertama Tulung Agung di Kabupaten Tulung Agung, dia dapat emas dan perunggu, dan dia ditarik di KONI Jawa Timur. Haleluya, semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya doa daripada jemaat yang ada di GPDI Smyrna sehingga anak ini boleh diangkat sama Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum suami saya sampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyi. Tidak apa-apa saudara ya, sekali-sekali. Tidak mungkin lama lagi, mungkin kita akan bertemu, tapi saya percaya kita semua diberikan umur panjang sama Tuhan. Haleluya. Kami merasakan penyertaan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik sampai pagi ini, menyertai kami dalam pelayanan. Haleluya. Segalanya
boleh kembali di tempat ini semoga berkenan Tuhan. Dan saat ketemu Om Andri di hari Kamis. Kamis, kami bertemu dengan suasana sukacita dan Om Andri bilang, ayo baru bisa pelayanan ayah berkati. Saya lihat banyak wajah-wajah baru, ya bagi saya, bagi saudara pun saya adalah orang baru. Yang memang sangat jarang sekali, dan kemungkinan juga banyak yang sudah berubah, ada yang mungkin sudah dipanggil Tuhan atau ya ada yang pindah karena kuliah dan sebagainya, tapi kita yakin percaya kehadiran kita saat ini bukti bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita semua. Begitu nama Tuhan. Mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya tidak tahu diberi waktu berapa lama, 2 jam, 3 jam. Ya. Saya mohon maaf, saya itu alergi dengan hujan. Apalagi kalau hujan pagi atau panas-panasnya flu. Selalu begitu. Ya, jadi jangan istilahnya jangan terganggu dengan saya harus pakai ini saja ya. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15. Sebenarnya saya mau mengajak kita membaca satu pasal dan cukup panjang, tapi kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Selanjutnya nanti saya berusaha membahasnya di dalam perjalanan khotbah saya. Saya biasa membaca bergantian, saudara ya. Jadi nanti saya ayat yang pertama, saudara yang kedua, sampai ayat yang ke-6 begitu ya. Bisa betul saudara? Bisa. Oke. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan mengaturkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Bapak Ibu sudah duduk. Ya. Saya tidak beri tema, tetapi saya berikan uraian pagi hari ini tentang fakta seiring dengan dengan perjanjian berkat Allah kepada Abraham. Fakta yang terjadi, yang kita dengar senantiasa Abraham diberkati Tuhan. Betul saudara ya? Seringkali kita mendengar bagaimana Allah memberkati Abraham dengan janji-janji yang ada. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi. Apakah berkat Abraham itu memang full sebagai berkat, atau ada yang lain selain berkat Tuhan? Dalam ayat yang pertama sampai yang ke-6 di sini kita bisa melihat bagaimana Abraham mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Namun demikian, dalam setiap perjanjian
itu ada sebuah tata cara atau apa yang disebut dengan hukum perjanjian. Nah, di situ Tuhan mau menyampaikan perjanjian-perjanjiannya dan harus ada sesuatu yang dikerjakan oleh Abraham atau Abraham. Saat itu belum Abraham karena nanti setelah Tuhan berkati namanya sudah diganti dari Abraham menjadi Abraham, dan saya tidak bahas ke sana. Pagi hari ini kita melihat bahwa sebenarnya janji Tuhan itu indah bagi Abraham, tetapi yang menjadi masalah ada sesuatu permasalahan di mana akhirnya yang seharusnya berkat itu diterima oleh Abraham, tetapi di balik berkat itu ternyata ada kutuk, saudara. Allah mau memberkati Abraham dengan seluas-luasnya. Allah mau memberkati Abraham dengan segala keturunannya, dengan sebaik-baiknya. Allah memilih Abraham dari Ur Kasdim, dari sebuah negara yang tidak mengenal Tuhan, menjadi seorang Abraham dipilih keluar yang disebut dengan eklesia. Abraham yang harus keluar, tinggalkan sanak saudaranya, dan di mana setelah itu Tuhan akan memberkati dengan segala keturunannya. Namun demikian, janji itu harus diikat dengan sebuah tradisi yang harus dikerjakan oleh Abraham itu untuk mendapatkan berkat. Dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Wow, ada semua pernyataan dari Tuhan sendiri. Jangan takut. Yang kedua, akulah perisaimu. Berikutnya Tuhan berfirman, upahmu akan sangat besar. Bukankah ini yang selalu juga kita rindukan? Amin. Anak-anak Tuhan kalau mendengar khotbah tentang berkat pasti langsung katakan amin, ya. Ya, siapapun kita jangan sampai ada berkat kita lewatkan, kita harus terima dan amin. Amin. Ya, berikutnya di dalam ayat berikutnya dikatakan lagi, kata Abraham, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku sehingga seorang hamba penanti yang akan menjadi ahli warisku. Abraham saat itu merasakan bagaimana apa itu janji Tuhan, tetapi fakta yang ada, aku tidak mempunyai keturunan, istriku mandul. Ada sedikit kekecewaan. Apakah benar Tuhan akan memberikan aku anak? Saat Abraham percaya, istri Abraham tidak percaya, sehingga Sarah berkata kepada Abraham, udahlah, ini ada gundiku Hagar, hampiri dia, nanti anaknya menjadi anakku juga. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Malah dengan apa yang dikerjakan Sarah membuat permasalahan hingga saat ini, Bapak Saudara. Tuhan berfirman, saya berusaha secepatnya, Bapak Saudara, bagaimana sesuatu yang harus dikerjakan oleh Abraham untuk mendapatkan berkat itu. Langsung saja kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-10. Kalau tadi kita baca itu begitu indah janji Allah kepada Abraham, dan itu janji itu bukan cuma sekedar janji seperti kalau kita seorang lelaki bergombal kepada
cewek gitu ya, janji tinggal janji. Tapi Allah kalau berjanji iya dan amin. Kalau sampai meleset bukan salah Tuhan, tapi salah kita karena kita tidak menepati janji. Kenapa Abraham akhirnya terjadi banyak hal yang nanti kita akan lihat? Ternyata ada kesalahan Abraham. Sebelumnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-8 sampai 10, di situ dikatakan, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Abraham untuk Abraham lakukan. Tadi pagi saya berusaha untuk melihat lagi persiapan saya ini, dan saya mulai merenungkan kembali, coba-coba menghitung Bapak Ibu Saudara. Berapa sih yang diminta oleh Tuhan saat berhadapan dengan perjanjian itu? Abraham harus mengeluarkan keuangan berapa? Ya mungkin bagi jemaat Lenusa itu kecil ya, tapi saya mau ajak untuk kita menghitung. Saya tadi cari di Google, saudara. Saya cari di Google itu harga sapi betina di sekarang ini. Ya, jadi dalam hari-hari ini, nggak tahu itu harga di Lenusa atau harga di mana, saya nggak tahu. Tapi saya akhirnya saya catat di sini harga sapi, dan ini harga yang saya ambil harga yang terbawah saja, saudara, bukan harga yang tertinggi. Kalau harga tertinggi ya itu tergantung dari besar kecilnya, tetapi saya tulis harga sapi usia 3 tahun, harga sapi betina usia 3 tahun itu antara 11 juta sampai 100 juta lebih ya. Karena mungkin ada yang besar begitu. Nah, saya tulis 12 juta saja. Kalau tulis besar gampang ya. Haleluya. Sedikit ya. 12 juta. Ada yang punya bang? 12 juta ya. Ini yang dikerjakan oleh Abraham. Berikutnya saya cari lagi, lantas kambing betina itu berapa? Langsung saya teruskan juga yang kecil saja, bukan yang tertinggi. Itu harganya 1.900.000. Di sini ada yang jual kambing? Tidak ada ya. Ya, percaya saya saja saudara ya. Kira-kira seperti itu ya. Nggak tahu ini harga di Jakarta atau di Lenusa, saya kurang tahu. Nah, kalau domba itu kalau kambing tadi 1.900.000. Kalau domba harga sekitar 3.500.000. Nggak tahu kok domba lebih mahal ya. Kalau di Tulungagung kayaknya domba lebih murah, tapi di sini ya mungkin karena domba di sana lebih bagus karena mungkin diambil bulunya jadi harga lebih tinggi. Ya saya berusaha untuk mengikuti Google saja saudara. Itu 3.500.000. Burung tekukur yang juga harus dipersiapkan itu seharga 35.000. Tapi ada juga sampai ratusan juta karena tergantung burungnya itu. Kalau itu bagus atau dibombakan itu merupakan suara yang terbaik, itu harga itu sudah bukan harga umum, saudara.
Saya pakai harga umum saja 35.000, kalau burung merpati 20.000. Saya total, saudara, jumlah perjanjian Abraham dengan Allah dengan Abraham harus mempersiapkan 17.455.000. Ini krus untuk hari ini, saudara, ya. Untuk hari ini seperti itu. Dimana kalau Abraham mendapat panggilan dan Allah berkata siapkan ini semua, ya kurang lebih dipersiapkan. Abraham harus mempersiapkan jumlah keuangan sekitar 17.400.000 sekian. Ya mungkin itu harga persiapan Natal kita. Ya mungkin ya. Sekitar kalau di sini sampai berapa pengeluaran Natal? 8 juta? 2 kali Natal, ya pesta 2 kali sebenarnya. Oke, kembali lagi, itu tadi saya katakan kalau mengikuti Abraham saat itu mengikuti, minimal dia harus mengeluarkan keuangan yang cukup besar. Apakah itu dilakukan sama Abraham? Saya sampaikan, Abraham melakukan dengan baik. Dalam hal ini, uang tidak jadi masalah bagi Abraham, karena Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Dalam hal keuangan, dalam hal persembahan, baik lembu sapi, kambing domba, burung terkukur, burung dara atau merpati, oke bagi Abraham. Tetapi yang jadi masalah, Abraham harus mengerjakannya dan mempersiapkannya itu. Saya akan sampaikan, saat mempersiapkan, menyediakan, Abraham tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah, Bapak Saudara, di dalam ayat yang ke-11, 12, di situ ada permasalahan. Ayat yang ke-11, 12. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Sampai di sini dulu. Artinya, memberikan persembahan kepada Tuhan bukan saja sudah cukup uang kita, bukan saja sudah cukup saya bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa untuk memberikan itu kepada Tuhan itu perjuangan. Di mana dikatakan burung-burung hinggap, dan ini burung-burung buas. Dan kalau itu Abraham membiarkan burung-burung itu tinggal di situ dalam sekejap, sapi, kambing, domba, apalagi burung terkukur dan burung merpati habis. Itulah sebabnya Abraham harus mengusir burung itu supaya apa? Supaya persembahan itu tetap menjadi sebuah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau kita berbuat sesuatu kepada Tuhan, pastikan bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan nyampe. Jangan dititip-titipkan. Amin. Aduh, saya nggak bisa kebagian, tolong persembahannya. Itu menghina Tuhan, saudara. Abraham mengusirnya. Perhatikan di situ. Terus ayat yang ke-12. Ya, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Perhatikan di sini. Abraham, atau saya sebutkan bahwa apa yang dikerjakan Abraham ini peperangan rohani, saudara. Abraham berjuang untuk bagaimana persembahan ini tetap eksis dan itu selalu yang terbaik. Tetapi ternyata Abraham capek. Abraham tidak kuat
Moab menghadapi serangan burung-burung ganas yang berusaha mengambil persembahan itu untuk Tuhan. Sehingga dikatakan Abraham capek dan tertidur. Dapat kita bayangkan bagaimana Tuhan hadir saat Abraham tertidur. Bagaimana kira-kira model korban yang seharusnya Allah melihat bagaimana itu sapi yang disembelih itu dalam kondisi baik, domba dalam kondisi baik, kambing dalam kondisi baik, burung terukur dan burung merpati harus dalam kondisi baik. Tetapi yang ada saat itu, daging-daging itu sudah bolong-bolong. Lubang-lubang udah ya sudah tercabik-cabik oleh gigitan burung-burung ganas itu. Memberi persembahan kepada Tuhan itu sebuah perjuangan, saudara. Itulah sebabnya untuk GPDI perpuluhan itu tidak diberhentikan. Di sini masih tetap diam ya. Ada di tempat lain yang sudah tidak perlu perpuluhan. Perpuluhan itu cuma 1/10, saudara. Abraham bukan cuma 1/10. Tidak tahu itu berapa kali lipat yang diperlukan dari 1/10-nya Abraham itu. Untuk korban itu naik, untuk mendapatkan janji Tuhan yang terbaik. Allah hadir saat kondisi Abraham tertidur. Dan tidak dicatat dalam Alkitab kondisi persembahan Abraham saat itu. Saat Allah hadir, kondisi persembahan itu bagaimana tidak dicatat. Tetapi yang dicatat apa, saudara? Dampak dari kelelahan Abraham atau ketidurannya Abraham. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, apa saudara? Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi apa saudara? Orang asing. Bukankah tadi di ayat-ayat yang pertama keturunanmu akan diberkati? Yang berubah itu adalah perjanjian Allah atau perjanjian Abraham? Sikap Abraham atau sikap Allah yang berubah? Yang berubah karena kesalahan Abraham. Abraham tidak mau menjaga korban yang ditentukan Allah untuk dia. Sehingga yang seharusnya dari awal Allah berfirman diberkati, akhirnya begitu dilihat, oh persembahannya kok cacat. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, di situ bagaimana Tuhan mengharuskan bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan tidak boleh cacat. Karena awalnya bapak imamnya atau nenek moyang dari bangsa Israel, Bapak Abraham pernah lakukan itu dan akhirnya berkat diberikan, tetapi juga di belakang berkat itu ada kutub. Di sini tidak disebutkan kutub, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa ucapan Tuhan ini adalah ada sesuatu yang tidak enak yang diterima oleh Abraham. Perhatikan di sini. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya.
Kapan itu? Saat mereka berada di padang di Mesir, saudara. Sekian ratus tahun lamanya. Itu akibat dari nenek moyangnya yang pernah bersalah. Abraham ternyata pernah bersalah, dan Alkitab selalu berkata jujur, saudara. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi. Jadi walaupun kita tahu bahwa Allah memuji Abraham sebagai bapak orang percaya, tetapi bapak orang percaya ini pernah jatuh. Alkitab jujur, Daud adalah seorang raja yang sampai sekarang dunia mengagumi siapa Raja Daud, King David itu. Tetapi Alkitab juga mencatat bagaimana Daud pernah jatuh. Tetapi Alkitab juga pernah mencatat ada seorang di mana dia bukan saja pembela-pembelanya, bahkan musuhnya mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Siapa itu? Tuhan Yesus. Amin. Dan Alkitab mencatat dengan jujur, saudara. Alkitab mencatat itu bukan yang berkata itu adalah pembela Yesus. Bahkan Alkitab berkata murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Pilatus berkata, aku tidak mendapat kesalahan pada orang ini. Kalau saudara mau melihat atau mau mendengar perkataan jujur dari siapa saya, saudara cari tahu kepada musuh saya. Jangan cari tahu kepada sahabat-sahabat saya. Pasti sahabat saya akan berkata, oh, Pendeta Ferdi itu baik. Dan itu selalu yang terbaik disampaikan oleh sahabat-sahabat yang terbaik. Tetapi Yesus, Alkitab mencatat, musuhnya pun berkata, aku tidak mendapati kesalahan. Itu sedikit keluar, tapi kita mau kembali lagi tentang Abraham. Saya mau tadi sampaikan bahwa Alkitab kita mencatat jujur. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Kalau salah ya salah. Oke, Abraham pernah mengalami kesalahan, dan kesalahan itu ternyata fatal sampai kepada keturunannya sampai sekarang. Bahkan lihat sampai sekarang bangsa Israel, keturunan asli dari Abraham. Selalu diserang dari sana sini, yaitu gara-gara bayi juga. Tambah ya, gara-gara kakek moyangnya ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, sekali lagi ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri dan yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Tetapi di tengah-tengah Dia mau menunjukkan kekudusannya. Tidak boleh di antara kita ada yang melanggar barang sedikit pun. Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang yang hebat. Allah sendiri memuji Musa adalah di antara yang dilahirkan orang. Musa adalah seorang yang lemah lembut. Tetapi Allah pernah marah. Kalau mungkin bangsa Israel melihat, oh itu
bukan cuma kecil amarahnya Tuhan dan kesalahannya Musa, tetapi kenapa Allah kok sampai marah seperti itu? Allah berfirman kepada Musa, bicaralah kepada gunung. Saat itu Musa marah kepada bangsa Israel, sehingga dia lupa harusnya dia bicara, dia pukul batu itu. Dan ternyata saat itu Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan kekudusannya, sehingga itu dianggap dosa yang besar oleh Allah itu sendiri. Di tengah-tengah Allah mau menunjukkan kekudusannya, tidak boleh barang sekecil apapun noda di antara kita. Sudah diperingatkan bangsa Israel, saat engkau masuk dalam sebuah kota di Yeriko, jangan satupun ada yang engkau ambil. Akan mengambil barang-barang yang dari Yeriko. Dampaknya, padahal sebenarnya kalau dilihat motivasi daripada Akan, itu dengan apa yang ada itu nanti mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan, dia melanggar firman Tuhan. Akan yang bersalah, Akan istri dan anak-anaknya harus dirajam batu. Ananias dan Safira, niatnya baik, dia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi langkahnya salah. Dia memberi persembahan kepada Tuhan melalui Rasul Petrus. Tuhan berfirman, Ananias dan Safira melanggar kekudusan Tuhan, mati langsung. Jadi di tengah-tengah apa yang Tuhan mau tunjukkan, di mana itu ada kekudusan, tidak boleh ada satupun noda di dalam kehidupan kita. Walaupun kita punya niat baik. Daud sebenarnya punya rencana untuk membangun bait Allah. Allah berfirman, Daud, tanganmu penuh dengan darah, kamu tidak boleh. Daud nurut. Oh iya, aku tidak boleh. Tanganku sudah penuh berlumuran darah karena perang. Daud tidak kehabisan akal. Bukankah kalau itu aku serahkan kepada anakku Salomo? Aku tidak bersalah. Dan Daud melakukan itu. Dan Daud diperkenan oleh Tuhan. Bangsa Israel hidup dalam kondisi diberkati, tetapi juga ada hal-hal yang dapat dikatakan merugikan bangsa Israel itu sendiri. Itu dampak dari kesalahan nenek moyang. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kita saat ini ada banyak di antara kita orang-orang tua. Kesalahan orang tua akan berdampak kepada anak-anak. Jadilah orang tua yang menjadi teladan, karena kebahagiaan anak-anak kita, cucu kita, bukankah itu juga merupakan kebahagiaan kita? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Saya lupa Mazmur pasal 128 kalau nggak salah ya, atau 128. Kita cari dulu. Saya tidak persiapkan tapi sedikit. Iya. Berkat atas rumah tangga, berbahagia nyanyian siaran. Yang satu mulai ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Istri akan diberkati, anak-anak akan diberkati, dampak dari siapa saudara? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya dari seorang bapak yang takut akan Tuhan. Di sini banyak bapak-bapak. Bagus. Bapak-bapak yang takut akan Tuhan akan berdampak kepada istri yang diberkati, anak-anak yang diberkati. Tapi hampir di mana-mana di gereja bapak-bapaknya begini bisa gini amin. Ada yang amin dadanya. Amin. Karena bapak-bapaknya takut akan Tuhan. Bangsa Israel mendapatkan banyak masalah itu bukan dari Sarah. Ya, banyak yang berkata itu gara-gara Sarah mendahului kehendak Tuhan. Itu yang terakhir, saudara. Tetapi ini dapat dari awalnya, ya, saudara. Sebab perjanjian itu adalah perjanjian Abraham, Allah dengan Abraham, bukan Allah dengan Sarah. Allah dengan Abraham, dan kesalahan Abraham menjadikan keturunan Abraham jadi bermasalah. Bukankah itu menyakitkan kita? Apalagi kalau seorang kakek melihat cucunya, bukankah itu sebuah kebanggaan? Tapi kalau kita melihat cucunya bermasalah, seorang kakek itu pasti akan merasakan sakit. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa supaya anak-anak kita menjadi baik, cucu kita, cicit dan seterusnya, diawali dari kita, bapak-bapak yang hidup takut akan Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Coba angkat tangan yang laki-laki. Waduh, udah angkat tangan walaupun laki. Iya, yang laki-laki takutlah akan Tuhan, karena itu akan berdampak kepada keluargamu. Tuhan berkati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup selalu takut akan Tuhan, di mana itu akan membawa keberkatan dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ada pujian lama sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Karena lamanya mungkin cuma sudah lupa. Kekudusan. Ada masih ada saudara.
sesuatu yang terbaik untuk Engkau. Di dalam kami mempersembahkan korban persembahan, kami harus memperhatikan sesuatu yang terbaik. Biarlah firman-Mu pada saat ini Kau berkati. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati istri, anak-anak yang ditinggalkan di dalam pelayanan. Berkati pelayanannya yang ada di daerah Blitar sana. Tuhan berkati. Dan catat selama berada di daerah Sulsel, paling Tuhan berkati. Sertai dalam perjalanan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban bersama umat pemberi. Biar persembahan ini adalah persembahan yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berkati oleh firman Tuhan. Nanti pasal kita akan memberkati lewat persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat dan berkata, aku bersuka cita.
rumah keluarga Peana Toy Lor ya, 40 malam dari Bapak Bella ya, dari Lor Lordan. Hari Selasa tanggal 28 Oktober jam 7 malam semua jangan diundang ya, termasuk Bapak Pendeta Ferry bersama istri diundang. Begitu ya. Mohon maaf suara saya agak serak ya. Terima kasih kepada Abdi Tuhan Bapak Pendeta Ferry Bernard Widodo bersama dengan Ibu Amike Novalita kalau tidak salah. Mereka mengembalakan jemaat di daerah Blitar, Tulungagung. Tulungagung. Ya. Jadi kalau mau pergi di Makam Soekarno jauh, Dekat. dekat ya. Saya juga belum ke sana. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Memang abang ini jarang ke sini ya. Saya juga waktu pergi ke Jawa 2 kali itu tidak singgah karena memang harus komando, apalagi baru ini sedikit itu apa protokol yang harus 2 minggu jadi 1 minggu saja. Ya Tuhan, terima kasih sudah datang. Ibu Pendeta Ita yang dikatakan Ita Kalani, kami sama-sama tahun 90 ke Jawa ya. 10 ya tahun 90 ke Jawa, dan puji Tuhan kami sekolah kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Ferry Bernard Widodo. Jadi kami sama-sama sekolah di Jember. Dan tahu bagaimana sampai itu aku saya bingung juga, dan saya juga sampai empati ya. Puji Tuhan ya. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan mohon maaf kami punya penyambutan ala kadarnya ya. Sebetulnya harus bikin KKR, tapi lain kali karena mereka sudah mau pulang sebentar ya, sebentar. Dan jangan kepo-kepo datang ke Musa ya. Tuhan Yesus berkati. Kami sebagai gembala dan jemaat tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya. Mau undang Natal salah-salah, Tuhan pernah tanggal 4 Desember, tapi diundang juga kalau datang terserah. Puji Tuhan ya. Memberkati. Kemudian Jemaat Semina hari Senin ada ibadah pemuda remaja di Saudara Yuti di perumahan. Hari Selasa ada ibadah Pentakosta di hari Iya ya. Hari Rabu ada penanda doa kelompok 1 di keluarga Adrianus, kelompok 2 di keluarga Mariam Toto, dibuat jam 5 ya. Jam 5 atau jam 6 di orang tua. Kamis ada pujian penerima di gereja. Hari Jumat ada doa dan puasa. Hari Sabtu ada ibadah kunjungan keluarga anak. Kelihaan dari keluarga Batok yang pagi ya. Well, Ibu Jerry, pemerintah Tuhan, Ibu Bapak Adrianus. Minggu kita kembali bareng-bareng di sini bersama sekolah minggu jam 8 minggu depan. Saudara Ibu dalam Koda, sehingga Saudara Yuni, Ibu Natalia, promosi Saudara lain, penerima tamu tertib keluarga tertib Subukau, Kualitas Ibu Lanti dan
Joseph Jas. Puji Tuhan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga ini. Ya. Kalau Bapak Ferry memang mungkin asing bagi kami, tapi untuk istrinya itu orang berusaha. Ya. Jadi kalau dia lupa berusaha, itu ahli bidang saya. Tapi puji Tuhan, kami ketemu depan hari Kamis dan saya tanya, hari Minggu kemana? Dan bilang, oh memang bukan usaha. Ya puji Tuhan, walaupun mereka tidak ke kamusan, saya harus paksakan diri mereka harus ke kamusan. Tapi itu hal usahanya sebab istri orang berusaha. Mungkin sebentar juga akan pulang. Atau gimana? Ya, sebentar. Ya, doa kami menyertai dan salam untuk keluarga, salam untuk jemaat. Mana sekarang? Kalabria. Ya, di Kalabria. Kalabria bukan aja ya, Kalabria. Ya, saya pernah bayangkan penali yang ada kolam ini. Ya, nggak tahu di mana di kolam ini. Orang tua. Ada juga yang satu. Mereka punya dua tempat pelayanan. Puji Tuhan, saya habis ibadah dan pulang. Ya. Ada jemaat. Kita akan makan bersama. Ya. Dan saya percaya apa yang kami perbuat ini untuk menjalankan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja kami. Ada pembawaan untuk Natal, jangan lupa kita Natal tanggal 4 Desember yang akan jadi tugas kita, kewajiban kita selesaikan. Untuk Natal di lapas, kemarin kalau mereka datang Sabtu, saya mau minta pelayanan di lapas, tapi saya tanya mereka datang Sabtu sore. Jadi sudah pelayanan di lapas setiap hari. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akhiri bagi
Sidang jemaat bersama anak-anak yang ditinggalkan, Tuhan pasti sertai. Tuhan berkati pelayanan hamba memberikan berita sana Tuhan. Selama berada di Parigi, Palu, Tuhan sertai, bahkan rencana bagi akan kembali sebentar sore ke Palu dan hari Selasa akan pulang ke Jawa. Tuhan sertai juga. Terima kasih Bapak yang baik. Ini menjadi doa kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati pengorbanan umat-Mu, Engkau kembalikan yang lipat ganda. Terima kasih Bapak. Semua apa yang menjadi rencana kami, rencana Natal kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, inilah yang menjadi doa kami. Dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Ferry Bernard Widodo untuk berikan berkat kepada kami. Haleluya. Mari Bapak kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh yang Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena Tuhan memberkati engkau dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, diberkati dalam segala usahamu. Apa yang kau pegang berhasil untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jadilah keluarga Allah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak pemilih so di sini tak? Oh begitu. Ika ya? Pakai seragam tidak datang dia. Billy, aduh. Masih kecil dia pun. Ada fotonya itu. Kenal Tina. Tina, sebelah sih. Kayak yang di mana sama. Oh, terus yang ada ada. Hah? Siapa ya? Gitu. Halo, yang di orang tua. Mamanya siapa? Awet muda ya. Kalau papanya yang puji Tuhan, puji Tuhan, Papa Ape, puji Tuhan, aja. Sama sudah apa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mamanya Michelle, kakaknya Anu, Mega. Oh, selamat buana ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ini istrinya
ke rumah. Tuhan tetap setia ya. Billy tadi itu.